di dalam kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Masuk di dalam bab yang baru, Al-Wali fin Nikah wa ahaqqul awliya bitazwij. Siapa nih wali di dalam menikahkan seorang wanita tersebut? Apakah dari wali nasab, ya kan, yang berkaitan dengan asobah, atau ashabul furud dalam faraidnya, atau orang lain? Wali fin nikah wa haqqul awliya bitazwij, dan paling berhaknya wali-wali tersebut di dalam menikahi. Aulal awliya'i wa ahaqquhum bitazwij al-abu tsummal jad. Wali yang paling utama di dalam menikahkan mauliyahnya, wanita yang akan dinikahi tersebut, adalah yang pertama al-ab. Yang kedua adalah jad. Tapi jelaskan jad sini siapa? Abul ab. Al-jaddu di sini abul ab. Yang dikenal dalam bab nikah ini disebut dengan wali ijbar. Wali ijbar ini ayah dan kakek. Artinya kakek di sini adalah ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Ayahnya ibu kita sebut apa? Kakek. Tapi dia nggak dikatakan wali dalam pernikahan, karena dia nggak pun juga dapat warisan. Kita punya kakek dari ibu, kakek dari bapak. Itu kakek dari ibu nggak dapat warisan. Tapi kakek dari bapak itu yang dapat warisan. Yang ada bab khusus di dalam masalah faraid, al-jaddu wal ikhwah. Pembahasan yang sangat pelik dalam masalah jad wal ikhwah. Ya. Nah, itu yang disebut dengan wali ijbar. Artinya wali ijbar yaitu dia bisa menikahkan wanita atau anaknya atau cucunya tanpa sekalipun persetujuan. Maka sah pernikahannya. Kalaupun misalnya ditakdirkan itu, si perempuan itu enggak mengucapkan izin, maka sah pernikahannya. Tadi dengan catatan yang kemarin tuh, bahwa perempuan itu masih gadis, ya. Dan dia juga pilihan yang sesuai, yang sekufu, yang sesuai dengan, makanya nggak mungkin orang ayah atau kakek menikahkan itu hal yang membuat bahaya atau merugikan anaknya atau cucunya. Pasti dia mau yang terbaik, yang lebih dan sebagainya, ya kan? Maka di sini disebut ijbar. Maka disebut wal jaddu wal abu wal jaddu li bikrin ajbara wa sayyibun zawajuha ta'adzara, ya, bal idnuha ba'dal bulughi kad wajib. Artinya apa? Bapak dan kakek itu ijbar, kuat, dan dia sifatnya bisa menikahkan si anak sekalipun tanpa diizinkan atau tanpa mengetahui bahwa dia akan nikah. Maka aulal auliya bitazwij al-abu tsummal jad. Abul ab. Wen ala, sekalipun tinggi itu. Ab misalnya. Kemudian apa? Tsummal akhu syaqiq. Kemudian setelah itu, setelah ab dan jad itu, nah itu yang disebut dengan wali abad. Setelah ab dan jad disebut dengan wali abad. Setelah ab dan jad, maka mereka itu tidak boleh untuk menikahkan si mauliyahnya melainkan dengan izin. Ingat nih, wajib dengan izin. Apakah dia gadis ataukah dia sudah nikah, ya, alias janda, tetap maka wajib dengan izin kalau selain dua ini, selain ab dan jad.
Sumal akhu syaqiq, saudara sekandung. Apa lagi? Sumal akhil ab, saudara sebapak. Suma ibnul akhi syaqiq, kemudian keponakan, saudara sekandung. Suma ibnul akhli ab, kemudian keponakan dari saudara sebapak. Wa insafal, dan begitu terus bawahnya. Ibin akh syaqiq, ibin akhli ab. Nah, itu namanya safal ke bawahnya. Ya. Itu dapat derajat ibin akh syaqiq atau ibin akhlil. Kalau itu nggak ada misalnya. Oke, summa di sini kan litartib. Sumali. Jadi ini dulu. Ini dulu didahulukan. Kalau dia nggak ada, berarti selanjutnya. Nggak ada, selanjutnya. Ammu syaqiq, paman. Paman sekandung apa? Saudara sebapak. Jadi dia itu saudara sebapak sekandung, sebapak seibu sama bapak kita. Sama amlil ab. Kemudian paman paman sebapak. Sama ibnul ami syaqiq. Apa bilangnya? Sepupu. Ibn am. Anak laki dari paman kita. Sama ibnul amli ab. Wa insafal. Sama amul ab. Paman bapak. Berarti apa sebutnya? Kakek samping. Ya. Kakek kita punya saudara. Kakek punya saudara. Suma ibnuhu. Ya. Ibnuhu. Ibnu amil ab. Berarti sepupu sama bapak kita. Sepupu. Kita punya abah. Sepupuan sama dia nih. Kakek kita sama abahnya dia ada kakak. Ya. Jadi ama ayah kita sepupu. Ini orang. Itu namanya amul ab. Amul ab ibnuhu. Ibnuhu tuh, ibnuhu. Wa insafal. Sama amul jad. Lebih tiga lagi, naik lagi. Kakek punya paman. Masih hidup tuh. Kalau ditakdirkan masih hidup. Amul jad. Jadi kakek punya paman. Yang mau nikahin dia. Sama ibnuhu wa insafal. Sama abil jad terus. Sama ibnuhu wa insafal. Wahakadha. Ala hadha tertib fi sairil as-sabat. Lalu kaidahnya begini. Yuqaddamu syaqiq minhum. Ala man kana li'ab. Didahulukan yang kandung, apapun segala yang kandung, saudara sebapak seibu itu didahulukan dalam masalah pernikahan ini atas siapapun yang mereka itu saudara sebapak. Tapi kalau saudara seibu nggak dapat, nggak jadi mauliyah dia. Kita punya saudara seibu, paham? Saudara dia nggak jadi mauliyah, dia nggak jadi walinya, ya. Nggak jadi wali, bukan mauliyah. Si mauliyah itu orang yang mau dinikahkan, namanya mauliyah. Perempuan yang dinikahkan namanya mauliyah tuh. Ini mauliyah ini punya saudara seibu. Sekalipun dekat ya. Biasanya kan sama saudara seibu dekat. Ya kan? Itu nggak jadi wali. Tetap walinya dari garis ayah. Mau sekandung, mau sebapak. Bukan sei. Ada bahkan cerita ya. Kakeknya lagi duduk, lagi acara nih. Ya kan? Tuh kakek lagi duduk, lagi di belakang, lagi ngopi. Pernikahan disuruh siapa? Bukan disuruh, yang nikahkan. Yang nikahkan keponakannya.
Padahal kakeknya ada di situ. Beda kalau dia izin atau dia taukil, aku wakilkan kamu, dan lagi itu. Aku wakilkan. Izin pun juga nggak boleh karena dia emang berhak. Wakil doang bolehnya. Ya, aku taukil, aku wakilkan kamu untuk nikahkan cucuku, itu nggak apa-apa. Tapi kalau datang langsung si kakek cuma diem doang, hadir, duduk manis, lalu pernikahan itu terjadi, yang nikahkan adalah keponakan tuh kakek, maka nggak sah. Nikahnya batil. Karena kakek itu wali ijbar. Dia yang nikahin. Makanya harus tertib. Ya kan? Harus tertib. Apa namanya? Saudara perempuan itu masih umur 17 tahun misalnya. Lalu saudara perempuan itu punya paman. Pamannya ustadz lagi. Paman yang nikahin. Nggak boleh tetap. Harus minta taukil. Minta taukil dari si saudara si perempuan itu. Sekalipun usia baru 17. Udah. Atau di bawahnya 15. Ya, atau belum balik. Yang penting taukil dulu. Aku wakilkan kamu, selesai. Tapi kalau enggak, masih berhak sih saudaranya untuk nikahin. Nggak boleh pindah ke tempat atau ke orang selanjutnya. Itu kan tertib tadi. Fa idza lam yujad ahadun min asabatin nasab, maka jika tidak didapatkan seseorang dari asabatun nasab, ya, tadi itu asabatun nasab, asobah yang berkaitan dengan nasab. Jadi asobahnya yang berkaitan dengan nasabnya, itu asobah pembahasan dalam bab faro itu, yaitu apa? Asobah nasib ghair muqaddar. Jadi dia mendapatkan seluruh, pokoknya kalau dia sendirian dia dapat semuanya. Kalau dapat sisa, ya dapat sisanya. Setelah pembagian ashabul furud dalam masalah faraid. Dan ini ashabatun nasab seperti bapak, kakek, saudara, anaknya, paman, yang begitu. Ya. Kalau tidak didapati ashabatun nasab, fa asobat fal mu'tiq. Taunya si siapa? Si bapaknya ini dulu budak. Jadi ini perempuan dulu, perempuan punya bapak, bapaknya dulu adalah budak. Anaknya kan udah merdeka. Tapi bapaknya dulu adalah atik, yang dibebasin. Nggak ada tuh semua. Tapi mu'tiqnya masih ada. Yang bebasin bapaknya masih dia yang jadi wali. Dia yang jadi wali. Fa asabatuhu. Nah, kalau yang bebasin nggak ada, ya udah asobah lagi tuh. Ya kan? Siapa? Anaknya. Kalau nggak anaknya, lari ke bapaknya. Bapaknya si yang bebasin. Kalau nggak, ke mana? Ke saudaranya. Lalu ke anaknya, ke anak tuh saudara, jadi sepupunya. Terus begitu. Kalau ada itu kan. Tsumma mu'tiqul mu'tiq. Waduh, lebih luas, lebih itu lagi, panjang lagi. Taunya yang bebasin dulu adalah budak. Yang dulu adalah yang bebasin. Yang bebasin itu dia lagi yang nikah. Ya, taunya si yang mu'tiq, yang bebasin dulunya adalah budak. Nah, siapa yang bebasin tuh si mu'tiq? Dia yang nikahin. Ya kan? Anak si budak yang merdeka dari yang dulu jadi budak. Terus begitu. Summa mu'tiqul mu'tiq, sama sobatu, summal hakim. Nah, udah selesai itu. Sudah misalnya tidak ada sama sekali, tidak ada asobah. Ini perempuan udah hidup semata wayang, udah sendirian hidupnya. Nggak ada bapak, nggak ada kakek, nggak ada keponakan, nggak ada sepupu, nggak ada ponakan dari nasab. Wala dia juga
nggak ada, bukan bapaknya dulu bukan budak, ya kan? Nah, kalau emang itu nggak ada semua, maka siapa yang nikahkan? Hakim. Sekarang hakim, ya, ketua pemerintahan yang nikahin. Tuh, kalau dia berada, karena dia wilayatul amah, wilayah secara umum. Nah, tahu kalau hakim memang tidak menikahkan, dia berikan kepada naibnya, wakilnya. Wakilnya itu seperti apa? Godi. Tuh, seperti Godi. Hakim itu, Godi. Ya, sekarang kayak Menteri Agama. Kalau nggak ada Menteri Agama, misalnya, dia punya lagi badan khusus untuk pernikahan, yang kita kenal dengan KUA. Kantor urusan, ya, dalam masalah pernikahan, ada yang namanya penghulu. Nah, itu masuk naib tuh. Penghulu masuk naib. Naib dari Godi, dari pemerintah secara umum. Presiden, bawahannya, Menteri Agama, ada khusus lagi di bidang untuk masalah pernikahan. Nah, dia itu penghulu. Nah, dia nanti yang bakal nikahin. Tapi dengan catatan, di wilayahnya, mahal wilayahnya mana? Kayak gitu di Bogor nih ada tempatnya khusus yang nikahkan. Penghulunya wilayah sekitar sini. Nanti tempat lain lagi nggak boleh. Pindah ke Jakarta misalnya nikahin. Itu nggak boleh udah. Begitu juga dari Jakarta, nikahin di Bogor. Penghulu di Bogor nggak boleh. Tempat wilayah itu perempuan. Ya. Hukum ma'idha stawa awliyaun nikah. Nah, ini penting. Hukum ketika sama. Ketika seimbang wali-wali nikah. Sekarang dia punya saudara 3. Saudara kandung. Siapa di antara mereka yang lebih berhak untuk menikahi? Tuh. Saudara 3. Apakah kakaknya yang pertama, atau kakaknya yang kedua, atau adiknya? Misal begitu. Idza stawa awliyaun nikah fid darajah. Beda kalau di situ ada tadi, ada saudara, ada paman. Ada saudara si perempuan, ada maka dahuluin saudaranya ketimbang paman. Tapi di sini enggak. Di sini saudaranya ada 3. Atau pamannya ada 3 sederajat. Tuh. Kayak ikhwa asyiqa. Seperti masalahnya ini saudara sekandung semua. Auli abin. Atau sebapak. Saudara sebapak semua. Au a'mam. Atau paman. Pamannya ada 5 misalnya, itu paman semua. Setiap paman pengen banget menjadi wali. Nah, siapa yang lebih berhak nih? Masalan sebagai contoh, fayuzawwijuha minhum. Nah, maka yang berhak untuk menikahkan dari mereka itu man adzinat lahul mar'atu fi tazwijiha. Yaitu siapapun mereka yang diizinkan. Jadi nggak boleh langsung nikahin. Nanti kan wali abad, bukan wali Kalau wali ijbar bapaknya, kakeknya kapan waktu nikahin sah. Tapi ente kan paman wali abad. Ente paman 3 orang ini nggak punya hak untuk menikahkan langsung mauliyah kalian, melainkan harus izin dulu kepada tuh perempuan. Siapa orang yang diizinkan, maka dia berhak untuk menikahkan. Nah, ya, kalau dia ngomong, ya, aku izinkan, maka boleh. Nah, izinnya itu nanti kita akan bahas bagaimana cara izinnya. Ada kalanya mutlak, ada kalanya dikhususkan, ya kan? Ada kalanya ya bersama-sama. Mutlak siapa aja. Ada yang dikhususkan. Ada kalanya bersama-sama maunya.
Si perempuan ngomong, ya pamanku 15 orang. Anak pengen semua kalian yang nikahin. Harus berkumpul. Harus berkumpul 15. Terus calon suami cuma satu doang. Aku nikahkan. Wah, bersama-sama. Aku nikahkan. Kamu. Bersama-sama tuh. Serentak. Ya kan? Langsung ketakutan tuh laki. Tuh bapak, ya, pamannya semua kumpul. Nah, itu dilihat dari siroh izin. Dari bentuk izin, ada kurang lebih 3. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi wa garabatin lana fi dinina ma'ahal gutri. Tartadi qawlan wa fi'lan karama. Lahadha bi khairi wa nutfa. Rabbana aslih wa agarra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana qabla an ta'tiyana ar-rasulul manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal man ilal haqqi da'ana wal wafa fi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami وعلى صابه المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ولا حول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.